Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Dr. Haji Wina Roswina SEMM CPM, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM, Ketua Kaprodi Akuntansi Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK, Dosen pembimbing Bapak Nana Prihatna SEM SI CPRM, pembimbing lapangan Ibu Leni Puspatriani. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Yolanda Yunita, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul tentang Sistem Informasi Akuntansi menggunakan aplikasi SIPD dalam pelaksanaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, keempat pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, yang terakhir ada refleksi diri. Nah, yang pertama saya akan membahas latar belakang. Nah, bahwa penerapan SIPD ini berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras, dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di BPKAD di Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi jaringannya karena SIPD ini sering terjadi mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan anggaran kas dan lainnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan untuk membangun sistem informasi yang akurat, Kemendagri membentuk sistem informasi pemerintah daerah, yakni yang disebut dengan SIPD sebagai aplikasi yang membantu kelancaran koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satunya Badan Kesbangpol yang disebut dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pengguna aplikasi ini dimulai pada tahun 2020. Aplikasi SIPD juga digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Sistem informasi ini terdiri dari beberapa sistem perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah, serta sistem penegakan dan pengelolaan. SIPD juga menyediakan informasi tentang perencanaan, penganggaran, penegakan, pengelolaan, pelaporan, dan data-data. Sistem akuntansi yang menggunakan aplikasi SIPD atau yang disebut dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan ini dapat mengacu anggaran pada penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi untuk mendukung seluruh siklus pengelolaan anggaran pemerintah daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara terintegritas dan transparan. Yang kedua ada profil perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarahnya. Bankes Bangpol singkatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2008. Nama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat ini atau yang disebut dengan Bankes Banglim Mazda berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat atau Bankes Bangpol Linmasda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan mencermati terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Bahkan, sebagaimana diamanatkan dalam menjelaskan pasal 5 bahwa tugas pelindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, fungsi dari penyelenggaraan kemasyarakatan ini yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga harus segera dilakukan penyempurnaan dan penguatan tupoksi kelembagaan Kesbangpol dan Limnas dalam bentuk peraturan daerah keberadaan Permendagri nomor 41 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Daerah Negeri dapat dijadikan acuan untuk menindaklanjuti lahirnya PP nomor 6 tahun 2010 khususnya dalam menyikapi perubahan nomenklatur, tupoksi, serta SOTK kelembagaan Kesbangpol dan Limnas, daerah, lembaga, teknis daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Nah, ada visi dan misi. Visinya mewujudkan masyarakat yang demokratis, berwawasan kebangsaan, dan berintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misinya yang pertama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik yang sehat. Yang ketiga, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara elemen bangsa dan mengedepankan nilai-nilai kebinekaan. Yang terakhir, menyusun dan melaksanakan kebijak, kebijakan dan mendukung stabilitas politik dan keadaan dalam negeri. Nah, di sini ada struktur organisasi Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Barat. Nah, di urutan pertama itu ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lalu ada kelompok jabatan fungsional, lalu ada sekretariat. Di sekretariat itu ada sub bagian perencanaan dan program, lalu ada sub bagian keuangan, lalu ada sub bagian kepegawaian dan umum. Lalu di sini juga ada beberapa jabatannya. Yang pertama ada bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, lalu sub bidang ideologi negara dan bela negara, lalu sub bidang wawasan kebangsaan dan pembangunan negara dan bangsa. Lalu ada bangsa kewaspadaan daerah, subbidang kewaspadaan dini, subbidang penegakan konflik, dan pengawasan lembaga orang asing. Nah, lalu ada juga bidang ketahanan ekonomi, seni, dan budaya, subbidang ketahanan sosial, subbidang ketahanan seni budaya agama, kepercayaan, serta ormas. Yang terakhir juga ada bidang politik dalam negeri, subbidang fasilitas parpol dan pemilu. Lalu juga yang terakhir ada sub bidang fasilitas kelembagaan dan pendidikan budaya politik. Nah, di sini ada aktivitas selama saya magang di Bangkes Bangpol. Nah, yang pertama, saya di sana itu membuat daftar absensi, lalu diikut sertai atau mengikuti rapat bersama, memasuki data-data ke aplikasi Simaju, lalu mengerjakan SPJ, membantu pelaporan keuangan, membantu penyiapan uang untuk perjalanan dinas, lalu yang terakhir memasukkan dan mendata ormas ke aplikasi Sideba. Nah, yang keempat ada pembahasan. Nah, sistem informasi akuntansi yang penting untuk memantau dan mengendalikan anggaran di Bangkes Bangpol, Provinsi Jawa Barat. Sistem ini kemungkinan pemantauan pengeluaran dan pendapatan secara real time sehingga penyimpangan dari anggaran dapat segera diketahui. Pemantauan yang kontinu ini memungkinkan
badan untuk mengambil tindakan korektif dengan cepat, memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun. Bangkes-Bangpol Provinsi Jawa Barat ini untuk mewajibkan menggunakan SIPD sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah. SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Tujuan utama dari SIPD ini yaitu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi pemerintah daerah, penerapan SIPD ini juga pada anggaran dapat melibatkan ada beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini lebih terinstruktur dan transparan dengan mengintegrasikan data anggaran dari berbagai sumber. Proses ini mencakup penetapan kebutuhan anggaran sesuai dengan program-program yang direncanakan oleh Kesbangpol. Lalu ada pelaporan anggaran. Nah, pelaporan anggaran ini memungkinkan Kesbangpol untuk menyusun laporan anggaran secara terintegritas dan akurat yang kemudian dapat disampaikan kepada pemerintah daerah. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan sistem keuangan daerah, yaitu eh, terhubung dengan sistem keuangan daerah lainnya seperti SIMDA. SIMDA itu yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan di Kesbangpol. Yang keempat ada pengawasan dan evaluasi anggaran, berfungsi untuk memantau pelaksanaan anggaran yang telah disetujui, termasuk mengevaluasi penggunaan dana pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol. Yang kelima ada pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi itu mencatat semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah seperti pendapatan dari pajak dan retribusi, serta pengeluaran untuk berbagai keperluan administratif dan pembangunan. Nah, yang kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu, selama kurang lebih 4 bulan, saya melakukan magang di Bangkes-Bangpol. Dalam praktik magang dilaksanakan sesuai dengan program studi saya yang ditempuh, yaitu pada bagian sub bidang ketahanan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, guna mendapatkan informasi yang luas dan dapat diandalkan kebenarannya, saya melakukan beberapa metode seperti observasi praktik. Yang pertama ada Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui SIA, Bangkes-Bangpol Provinsi Jawa Barat dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dengan menggunakan data historis dan analisis keuangan yang mendalam. Yang kedua, berdasarkan laporan realisasi anggaran Bangkes-Bangpol Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2022 sesuai dengan target pendapatan anggaran, dan untuk pelaporan anggaran yang digunakan Bangkes-Bangpol Provinsi Jawa Barat diwajibkan untuk menggunakan SIPD sehingga dapat terakses langsung oleh tim Sekda pemerintah Jawa Barat. Sarannya, memperkuat dalam sistem informasi akuntansi agar keuangan terjaga dan lebih efektif serta efisien. SIA juga lebih luas sampai pada bagian SIA ini dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan secara keseluruhan pada tingkat pemerintah ataupun bahkan pada tingkat nasional. Dilakukan evaluasi kerja secara rutin untuk dapat meningkatkan kinerja para pegawai yang bekerja, mengontrol pekerjaan yang tertunda, dan memastikan setiap progres tetap berjalan dan tidak berhenti. Nah, yang terakhir ada refleksi diri.
Kemudian ada pun refleksi diri terhadap pelaksanaan magang yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal 30 sampai Januari. Saya mendapat pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman mengerjakan pekerjaan di bagian bidang ketahanan ekonomi hingga ditempatkan di tempat keuangan di kantor Kesbangpol. Pengalaman yang paling berkesan lainnya adalah penulis sering diikut serta dalam setiap persiapan acara Kesbangpol baik itu eksternal maupun internal. Pengalaman secara langsung, saya turun ke lapangan dan secara langsung dan pengalaman keorganisasi lainnya yang diperoleh selama magang berlangsung. Saya juga dapat mengalami sendiri bahwa menjadi bagian keuangan itu tidaklah mudah. Selain harus patuh terhadap peraturan, harus juga mengikuti peraturan yang baik itu undang-undang yang dimana kadang peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ideal dan keadaan dari para karyawan. Nah, hal-hal menurut saya kunci sukses dalam bekerja ialah yang pertama harus bisa memanajemen waktu dengan benar, lalu harus mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu, lalu menjaga hubungan baik dengan atasan dan sebaliknya, atasan harus berhubungan baik dengan bawahan, lalu menghormati budaya di kantor. Kelima, ada tunjukkan sikap positif dan mau belajar bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, berbaur dengan orang-orang sekitar. Nah, menurut saya, untuk pengembangan diri dan karir ke depannya ialah yang paling penting, saya harus bisa memanajemen waktu yang benar dan baik, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan atasan dengan tepat waktu sehingga tugas tidak akan menumpuk yang bisa merugikan di sekitar kantor. Kemudian juga harus bisa menjaga hubungan yang baik sesama karyawan supaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.